Artinya tanda gejala karena adanya virus HIV. Jadi ketika orang terkena HIV itu belum ada gejalanya, ya. Jadi kita nggak tahu nih satu kelas ini atau kita nggak tahu di masyarakat kita itu ada yang terkena HIV atau enggak. Karena apa? Orang yang terkena HIV itu tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Ya. Hanya kita bisa tahu dia HIV atau enggak dengan tes apa? Tes urin. Tes urin benar? Yes. Kurang tepat. Tes apa? Tes darah. Ya. Adanya virus HIV itu kita bisa tahu lewat tes darah. Di darahnya itu ada terkandung virus HIV. Nah, AIDS itu kumpulan gejalanya. Gejala orang yang AIDS biasanya itu mudah terserang penyakit, ya. Khususnya paru-paru. Paru-paru itu tahu nggak? TBC tahu ya, TBC paru-paru ya. Terus yang kedua, biasanya ada jamur di sekitar mulut, ya. Jamur itu biasanya namanya kalau kita sebut apa sariawan, ya. Kalau sariawan, kalau normal itu bisa sembuh dengan sendiri. Tapi orang yang terkena HIV atau AIDS itu nggak bisa sembuh. Bahkan sampai berbulan-bulan sariawannya masih ada karena adanya jamur di dalam tubuh. Nah, bisa menular melalui apa HIV? Pertama, tadi benar ya, sebenarnya bukan penyakit kelamin mas ya, tapi lebih kepada menyebarnya lewat hubungan seksual, cairan sperma atau cairan vagina yang sudah terpapar HIV itu bisa tertular pada ketika kita melakukan hubungan seksual dengan orang yang terkena HIV. Kedua, dari transfusi darah. Kalau kita mendapat darah ataupun kita biasanya mendapatkan darah dari seorang yang terkena HIV, itu biasanya kita bisa tertular. Umumnya kalau kita mendapatkan darah di fasilitas kesehatan itu pasti aman. Ya. Tapi kalau di luar dari itu ada kemungkinan. Itu makanya kenapa orang yang menggunakan narkoba dengan jarum suntik itu lebih rentan terkena HIV. Karena penggunaan jarum suntiknya bersama-sama. Ya. Kita kan nggak tahu. Terus dari ibu yang menyusui kepada bayinya itu bisa tertular kalau ibunya terkena HIV. Dan perlu diingat ya, nyamuk itu tidak bisa menularkan HIV kepada orang. Ya. Nyamuk itu memang menghisap darah, tapi virus HIV tidak bisa terbawa oleh sistem anatomi di nyamuk. Ya. Dia bisa menularkan virus DBD, bisa menularkan malaria, tapi kalau untuk HIV dia tidak bisa. Terus menggunakan peralatan makan secara bersama-sama itu juga tidak bisa. Katakanlah teman kita yang terkena HIV, jangan sampai ya. Terus kita minum bareng satu gelas, ya, atau makan bareng itu nggak bisa menular. Ya. Meskipun kita atau berjabat tangan itu kita nggak bakalan menular. Ya. Jadi kita hanya menular tadi lewat darah, cairan sperma atau vagina, dan lewat ibu yang menyusui kepada bayinya. Ya. Terus kalau misalkan kita sudah seperti itu, bisa enggak saling setia sama pasangan itu mengurangi resiko? Bisa. Otomatis kalau kita saling setia sama pasangan, kita setianya sama itu saja kan nggak bakal tertular. Karena nggak ada resiko yang bisa menularkan, kan saling setia ya. Saling sama pasangan. Terus yang terakhir mungkin untuk penggunaan alat kontrasepsi ya ketika kita sudah menikah nantinya. Itu bisa juga mengurangi resiko. Ya. Bukan berarti 100% mencegah penyakit itu tidak masuk ke dalam tubuh yang bersangkutan, tapi bisa mengurangi resiko. Jadi ada 5 pencegahannya. Yang pertama A, abstinensia, puasa seks bagi yang belum menikah. Ya. Terus B, be faithful, itu saling setia sama pasangan. Terus C-nya kondom atau penggunaan alat kontrasepsi. Terus D-nya drug, ya, hindari obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir E itu edukasi. Makanya kita ke sekolah-sekolah itu biasanya kita ke pesantren. Jangan salah ya, kita juga masih pesantren untuk menyampaikan ini karena
dari ini meskipun di pesantren, meskipun basicnya Islam, tapi kalau tidak ada ilmu yang mereka terima pasti ada penyimpangan. Edukasi, makanya kita masuk ke sini harapannya kalian semua tahu tentang penyakit HIV, dan nanti ketika punya adik atau saudara ketika ada penyimpangan, jangan bisa kasih tahu kepada yang lebih terdekat. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Belum jawab soal ini? Ada? Silakan tanya Bu ketemu. Ya udah, kalau tidak ada langsung ini dijawab. Nanti kita kasih selembaran di pojok kanan atas diisi nama sama kelasnya. Setelah itu nanti dicontek aja yang ya atau tidak. Nih dalam rangka apa ini? Ini kita survei untuk anemia sama kita penyuluhan tentang abat. Oh, gitu. Abu Bakar, Dari mana? Puskesmas Medono. Puskesmas Medono, Pekalongan, Pekalongan. Jawa Tengah. Iya. Oh, ya. Dengan siapa namanya Mas? Mas Riza Mafasya. Mas Riza Mafasya SKM. Oh gitu. Ini kemana aja Mas? Ini kita kalau untuk ini kita sudah ke MTS atau ke wilayah kerja PT Puskesmas Medono. Salahnya di SD, MTS sama yang ini di Man 1 Kota Pekalongan. Ini jenengan menangani berapa sekolahan ini? Kalau di sini kita menangani sekitar kurang lebih 14 sekolahan. Oh gitu. Berbeda-beda sudah ada jadwal. Oh, berarti per wilayah Medono aja? Per wilayah Medono aja. Oh gitu. Ini memang tugas dari negara apa gimana? Nah ini memang kita program kerja dari kami, dari promosi kesehatan, yang memang dalam artian 1 tahun itu pasti ada program kerja ke sekolah, masuk sekolah untuk mengadakan penyuluhan kesehatan. Kesehatan. Diharapkan karena biasanya kalau untuk sekolah itu jarang untuk mendapatkan bimbingan tentang kesehatan, Pak ya. Makanya dari puskesmas kita datang untuk melakukan edukasi tentang kesehatan. Betul. Ini dalam rangka apa ini? Maksudnya supaya apa gitu loh? Ya, supaya diharapkan nantinya itu siswa bisa mengetahui, ketika bisa mengetahui dia bisa menghindari tentang perilaku tersebut. Oh gitu loh. Ya, harapannya juga sekarang kan adanya banyak tuh seks bebas, ya, seks Yeah. di luar nikah. Itu harapannya kita mendapatkan kita memberi tentang penyuluhan seperti ini, siswa itu tidak melakukan seperti itu perilaku yang demikian. Baik. Terima kasih ya, Ya, Mas Riza Mafasya SKM. Ya, siap. Pak. Semoga sukses. Oke. Ya.